Hai guys, malam nanti bisa menjadi penentuan untuk arah Bitcoin selanjutnya karena akan ada keputusan peningkatan suku bunga yang selanjutnya. Kira-kira ekspektasinya bagaimana? Kita akan melihat analisa di sini. Ada juga seperti biasa technical analysis Bitcoin, Ethereum, Bitcoin dominance, dolar, dan emas. Beberapa berita seperti Coinbase yang meluncurkan exchange internasionalnya, dan ada juga analisa PP, Wojak, dan AI Doge. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Di malam dini hari nanti, jam 1, nanti akan diumumkan keputusan kenaikan suku bunga yang selanjutnya, dan kondisi sekarang itu suku bunga itu di 5%. Mayoritas orang-orang itu menebak kalau The Fed akan menaikkan sebesar 25 basis point atau 0,25% menuju ke suku bunga 5,25%, dan minoritas itu menebak kalau tidak akan ada kenaikan suku bunga ya teman-teman. Meskipun First Republic Bank kemarin itu baru saja collapse dan dibeli oleh JP Morgan, dan ada juga ancaman bank-bank lain bisa terkena collapse ini, tetapi ekspektasi untuk investor itu masih ke kenaikan 25 basis point. Dan bagaimana dengan selanjutnya? Setelah terjadi pengumuman tersebut, kita juga akan mendengarkan apa yang dibilang oleh Jerome Powell mengenai keputusan-keputusan selanjutnya. Apakah setelah Mei akan dinaikkan lagi suku bunganya atau tidak? Mayoritas untuk investor itu ekspektasinya tidak akan ada kenaikan lagi setelah bulan Mei ini, dan menurut saya itu bisa menjadi katalis atau hal yang bullish untuk harga Bitcoin ya. Kita lihat juga kalau untuk inflasi sendiri itu sudah turun lumayan banyak di 1 bulan 2 bulan yang lalu. Jadi kita semacam berada di titik persimpangan di mana akan terjadi pivot dari menaikkan suku bunga itu kemudian menstop kenaikan suku bunga tersebut. Jadi waktunya itu sudah dekat, dan ini bisa menjadi kesempatan buat kita karena biasanya ketika ini terjadi itu harga Bitcoin dan harga saham juga bisa naik ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat analisa teknikal untuk harga Bitcoin, di mana Bitcoin itu sekarang berada di harga 28.500, kemarin bisa close dengan hijau, hari ini ada sedikit penurunan. Untuk di indikatornya yang biasa ada di bawah, RSI, MACD, dan Market Cipher itu bercampur. Di time frame 4 jamnya ini, jelas ini sedang terbentuk triangle, dan posisi sekarang lagi di tengah. Untuk indikator ini perlahan-lahan itu mulai membaik, tetapi belum sepenuhnya bullish ya teman-teman, karena di 4 jam yang sebelumnya itu bisa close dalam posisi merah, jadi belum terlalu kuat ke atasnya, masih akan sideways saja di daerah-daerah sini. Keputusan nanti malam itu akan memberikan volatilitas dan Bitcoin bisa menentukan arah selanjutnya. Resistance yang jelas itu ada di sekitar 30.000, yaitu bagian atas daripada triangle ini. Ada potensi juga bisa membuat yang namanya ascending triangle ya teman-teman. Dan ascending triangle ini merupakan pola yang bullish karena dia membentuk flat untuk di atasnya, kemudian higher low di bagian bawahnya. Ethereum Bitcoin sendiri ini dia mulai bullish setelah kemarin bounce dari supportnya yang ada di sini. Dari indikator sebenarnya masih bearish, tapi perlahan-lahan itu akan mulai bullish. Di time frame 4 jamnya itu sudah mulai bullish ya. Untuk Bitcoin dominance, dominasi Bitcoin terhadap altcoin termasuk ETH juga, dia masih sideways di sini, kemarin bisa close dengan hijau. Belum ada tanda-tanda kenaikan lagi. Untuk Bitcoin dominance masih berada di range 47-49%. USDT dominance juga masih berada di range sideways ini, tidak ada banyak perubahan. Untuk indeks mata uang dolar tertahan di resistance RSI 50 yang ada di sini, tetapi dari indikator yang lain itu masih kelihatan bullish. Jadi belum ada arah yang jelas, sebenarnya masih dalam posisi sideways seperti ini ya teman-teman. Kemarin emas melakukan pump yang cukup lumayan, itu dari 1983 itu ke 2016. Lumayan, dan itu membuat harga Bitcoin naik juga. Di indikator emas ini dia sebenarnya bullish ya teman-teman, RSI-nya itu bagus, MACD hampir melakukan crossover. Untuk market cipher-nya ini dalam posisi green dot dan ada money flow yang hijau. Biasanya Bitcoin juga mengikuti harga emas, kalau misalnya emas naik maka Bitcoin juga naik, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya emas bisa mempertahankan kenaikan ini, dan apalagi bisa mencapai all time high-nya ya teman-teman, di mana all time high-nya itu dekat sekali dengan harga sekarang, yaitu di 2074, atau naik sekitar 3% lagi itu dia bisa mencapai all time high-nya. Kemungkinan akan rejected dulu dari situ ya teman-teman, dan konsolidasi dulu sebelum siap-siap untuk mengumpulkan tenaga untuk naik lagi dari situ.
Berita terbaru dari Coinbase di mana mereka meluncurkan Coinbase International Exchange atau CIE. Meskipun ada crackdown yang dilakukan oleh SEC karena SEC menyerang Coinbase, kemudian Coinbase itu menuntut SEC dan sekarang belum selesai perkaranya, tetapi kemarin Coinbase meluncurkan hal ini dan ini khusus untuk customer institusional saja untuk trading derivatif kripto. Jadi belum terbuka untuk retail dan orang-orang Amerika Serikat tidak bisa menggunakan exchange yang ini karena ini khusus untuk di luar Amerika Serikat ya. ARK Invest yang dimiliki oleh Cathie Wood, dia membeli saham koin lagi sebanyak 8 juta dolar, membeli sebanyak 168.869 saham daripada Coinbase ini. Menurut saya dari timingnya itu cukup tepat ya teman-teman, karena menurut saya kita sedang berada di awal-awal bull market dan harusnya di tengah-tengah bull market atau di puncaknya, maka harga saham Coinbase harusnya itu naik daripada sekarang ya. Jadi langkah dia menurut saya cukup tepat. Dan sekarang kita akan ke 3 koin meme ini yang cukup terkenal yaitu PP yang pertama. Dia itu sempat ke titik tertingginya itu di 163, tetapi dia semacam ada perlemahan di sini karena dia sudah sideways di sini dan tampaknya ada semacam pola head and shoulders yang terbentuk di sini. Dan kalau misalnya kita menggunakan garis support miring ini yang ada di sini, maka dia sudah break ke bawah ya teman-teman. Ini menunjukkan sinyal pertama adanya sell off yang dilakukan oleh para whale ya teman-teman, atau yang beli koin PP ini sejak dari awal-awal, mereka pasti sudah untung banyak. Menurut saya untuk membeli koin PP di sini itu bukan ide yang bagus sebenarnya. Kalau misalnya saya ingin membelinya itu, maka saya akan menunggunya itu biasanya akan konsolidasi itu sampai ke 78,6. Jadi daerah sini itu 78, di bawah 78,6 itu bisa menjadi daerah buy yang menurut saya cukup tepat, itu di harga di bawah 48 ya. Jadi di bawah 48 itu kemungkinan bisa menjadi daerah buy yang lebih cocok dibandingkan dengan membeli sekarang. Kalau misalnya dia membuat high yang lebih tinggi daripada sebelumnya, tiba-tiba dia bisa naik lagi ya teman-teman, maka buy zone-nya itu akan bergeser ke arah yang lain, mungkin ke arah yang lebih atas lagi. Tapi dari kebiasaan saya sih, atau saya prefernya itu tidak membeli di harga-harga sekarang ya. Sama halnya juga dengan Wojak ya teman-teman. Ini karakter yang biasa muncul di YouTube kalau teman-teman sering lihat. Dari harga 1075 itu dari tadi pagi itu dump cukup kencang ke bawah, itu dump sampai 50% dan sekarang berada di atas 38,2-nya. Biasa memang 38,2-nya itu adalah support yang cukup kuat di situ. Bisa ada bounce dulu. Nah, kita akan lihat dulu pola selanjutnya itu akan terjadi apa, karena ini masih dump yang awal saja. Kalau misalnya polanya itu cukup bullish, bisa lagi lebih tinggi daripada 1075, maka dia bisa ke harga yang lebih tinggi lagi untuk Wojak. Sama juga kalau misalnya saya mau membelinya, maka saya akan menunggu dia untuk koreksi itu sampai ke 78,6-nya itu di harga 2798. Kalau misalnya tidak ke situ ya tidak apa-apa juga karena masih banyak kesempatan di koin-koin lainnya. Untuk AI Doge sendiri dia puncak di 1208 di tanggal 1 Mei kemarin. Saya bisa melihat adanya wave impulse yang terbentuk ketika dia turun seperti ini. Jadi ini penurunannya itu cukup kuat ya teman-teman. Dia bisa turun dari 1204 itu sampai 615 atau turun sekitar 50% dari all time high-nya. Buy zone menurut saya juga ini di bawah 78,6-nya itu di 433 ke bawah. Menurut saya AI Doge ini punya fundamental yang cukup bagus. Saya pernah bahasnya di beberapa video yang lalu. Tapi posisi sekarang itu dia lagi downtrend kalau saya lihat. Dia memang bisa bounce dari 61,8-nya itu di harga 598 yang ada di sini. Tapi saya biasanya lebih prefer untuk menunggu dia ke 78,6-nya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.